فاتحة بالقبول وتمويم رزق ومأمور صلاح الشر ظاهر وواضحا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين على لطف العافية وعلى نية أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا بالقيام الصيام وتلاوة القرآن واغفر لنا ولوالدينا من الذنوب والآثام وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wa astafa. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وهود الفاقات. halaman 11. وهود الفاقات أعياد المريدين. Datangnya kesempitan atau datangnya masa-masa terjepit. A'yadul muridin itu merupakan hari rayanya bagi orang yang menuju jalan Allah. Masya Allah. Masa sempit, masa terjepit, masa sedih itu adalah hari rayanya bagi orang yang berjalan menuju jalan Allah. Murid itu artinya salik. Itu orang yang sedang berjalan menuju jalan Allah. Secara umumnya hari raya itu kan gembira, bukan adanya rasa sedih, adanya rasa masa-masa panceklik di dalam hati. Tapi bagi orang yang murid, bagi orang salik, bagi orang yang menuju jalan Allah, mereka sangat menyenangi adanya masa-masa sempit. Hari raya bagi mereka, hari kebahagiaan bagi mereka. Karena dengan adanya masa sempit membawa mereka tambah larut, tambah asyik dengan Tuhannya. Benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ujar sidin deh
Innallah idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguh apabila Allah itu cinta terhadap satu golongan, ibtalahu, Allah uji mereka dengan hal-hal yang tidak disukai mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat merasakan nikmatnya keindahan berkeluh kesah dengan Tuhannya. Dan itu merupakan kado cintanya Allah kepada mereka. Mengukur Allah itu ridho atau tidak kepada kita, ada berbagai tanda yang Allah hadirkan melewati kehidupan yang kita jalani. Satu yang sudah kita pahami bersama, apabila kuitan itu ridho, maka Allah ridho, sudah kita ketahui lah. Yang kedua yang jarang kita ketahui, bagaimana mengukur Allah itu ridho atau tidak kepada kita, apabila kita itu menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan ridho, maka Allah ridho dengan kita. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhut, kata Nabi. Maka apabila dia ridho menerima apapun yang diberikan oleh Allah, masa sempit membawa indah bagi mereka untuk berkeluh kesah, berduaan, mengadu semua apapun yang mereka rasakan kepada Tuhannya, menambahkan kedekatan mereka kepada Tuhannya. Dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Datangnya maaf, tidak mengharap yang namanya bala, tapi ketika Allah turunkan bala, malah menghantarkan mereka itu tambah syahdu dengan Tuhannya. Ridhonya falahu ridho, maka Allah ridho. Tapi sebaliknya, waman sakhita falahu sukhut. Bagi siapapun yang ketika diberikan ujian oleh Allah, masa-masa yang kada nyaman menurut kebiasaan manusia, itu Allah datangkan kepada mereka, mereka kada terima, falahu sukhut, maka Allah murka kepadanya. Normalnya begini Bapak Ibu, kita itu kalau dikasih hadiah bahagia wajar, tapi kalau dikasih sesuatu yang kadang kita senangi, kita masih bahagia, nah itu luar biasa. Artinya yang tidak disenangi oleh nafsu, yang tidak disenangi oleh syahwat, itu didatangkan oleh Allah kepada kita, kita tetap bahagia. Nah ini adalah makam-makam orang yang berjalan menuju jalan Allah. Sama halnya yang duduk di majelis, kalau yang membaca ceramah ini ceramahnya tentang surga, biasanya kebanyakan yang hati itu senang mendengarnya. Tapi kalau sudah ceramah tentang neraka, aduh, panas palingan. Ya, ada semua yang bisa menikmati peringatan. Ustaz ini ceramahnya ya tentang azab, ya tentang siksa. Kali memang lalu tidak mau. Atau seumpama yang ceramah ini menyampaikannya dengan instrumen lucu, dengan hal-hal yang menarik jamaah itu agar bisa betah menurut syahwatnya. Coba lu betah kemudian, mana ketujuhnya ceramah lucu atau ceramah tetap secara normal ya? Lucu, ya kan? Secara normal manusia itu mendengar ceramah lucu itu paling menyenangkan, ya kan? Nah ketika kita dihadapkan tiba-tiba datang penceramahnya yang tukang rekor sampai habis, ceramahnya tukang aja tuh, bulan aja ketamparan aja, ya kan? Oh, hati kita secara normal syahwat kita tidak menerima. Tapi ketika kita bisa menerima, nah ini yang disebut dengan ayatul muridin. Mereka menerima keadaan pahit sekalipun laksana obat bagi mereka. Laksana obat bagi mereka. Nah, kita secara normalnya ketujuhnya dikasih gulaan ketimbang dikasih obat.
lucu, senang, benar-benar hati bahagia, secara normal. Tapi ngajarkan lawan diri kita, diri ulun dan diri dia, mau dikasih nasihat pahit, masih senang ada. Nasihat pahit itu bunyi sabungi bahasanya tuh langsung pukul-pukul, masih senang ada. Masih senang, berarti kita itu faman radiya falahu ridha. Munya kita menerima keadaan yang bahasanya itu langsung seperti jarum suntikan menusuk, ya, menerima kita cuk, sakit satu mat, sembuhnya selawasa. Masya Allah. Karena dilarang kita mendengar ceramah lucu, karena dilarang. Dan yang menyampaikan dengan nada lucu pun karena dilarang. Cuman satu masa, satu saat, satu waktu manusia ini harus diajak untuk ingat dengan cara seperti laksana obat, laksana suntikan, bahkan laksana operasi pembedahan. Masya Allah. Contoh, kalau dia biasa mendengar ceramah guru yang lucu, tiba-tiba panitia terundang guru yang bahasa nasihatnya tuh padas, lu yakin dia pasti akan menggerutu. Poni ceramahnya ada bagus lalu. Kenapa? Ini biasa dapat nasihat dengan bumbu lucu, belum terbiasanya dapat nasihat dengan bumbu pedas. Gimana? Dia biasa dapat nasihat dengan bumbu manis, belum biasa mendapat nasihat dengan bumbu pedas, lalu akhirnya langsung ditolak yang mentah-mentah. Padahal manis dan pedas kalau isinya obat, maka bagus buat dirinya. Semakin banyak kita itu duduk di majelis-majelis ilmu, tidak hanya terpatok kepada satu guru yang sifatnya adalah guru taklim, guru tarbiyah. Kalau guru rohani, guru futur, guru tazkiyatun nufus, silahkan itu bedakan, khususkan di dalam diri dia. Tapi kalau guru tarbiyah, guru taklim, boleh dia ambil kepada guru yang cara penyampaiannya dengan manis, dengan lucu. Boleh dia ambil juga penyampaian nasihatnya dari bahasanya yang pedas. Supaya apa? Supaya hati kita ini jangan diatur syahwat. Jangan diatur syahwat. Ulun tahaddatsan bin nikmah pondok mulai di Al-Falah. Itu beraneka guru di Al-Falah, ada yang lucu, ada yang keras. Pindah pulang ke pondok di Jawa, katamu lawan guru yang Masya Allah, ramah-tamahnya, halus bahasanya. Karena pernah sakit, Allah yang rahmatan wasiat, bahwa meninggal sini sekitar 3 bulan yang lewat, yaitu Kiai Abdul Basir Al-Karema. Bis itu pulang, tak tahu pulang, lawan guru di negara namanya Kiai Abdul Basir Al-Karema. Tak karas pulang. Tak karas pulang, ada masalah sedikit. Ya, sedikit. Salah satunya murid sidin yang memimpin pondok pesantren dapat tahfidzul Quran dan ilmi, itu salah satunya. Banyak sini mencetak para penghafal Quran. Tapi itu sifat sini tegas. Kata mau pulang di kuliahan, guru yang beraneka ragam, yang liberal ada, yang moderat ada, yang macam-macam kehadiran. Akhirnya sampai kata mulut perguruan pihak terhormat. Di sini ulun belajar bahwa kalau kita itu hanya belajar lawan guru yang bahasanya yang kita senangi menurut syahwat, maka kita tidak akan mampu menerima ilmu dari guru yang bahasanya dengan pedas.
Pikirkan, seandainya di dunia ini tidak ada lagi guru yang menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang manis atau manis ini dalam bahasa lucu-lucu, ya akan ada lagi nih. Apakah kita masih bisa menerima nasihat dari guru yang bahasanya pedas? Pulang-pulang ke Makkah dibawa Abu Bahri tahun 2003 bertemu Guru Sidin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki. Syadid lagi, keras lagi. Dibaca burdah, munyakan mempati apa yang dibaca Sidin, tawak Sidin pakai botol. Munyakan ada bisa, tak ada di guru itu langsung main terak kulit, kan dapat hasil, dapat kualat. Yang tadi dia senang dengan guru yang lucu, ya kan? Lalu dia dihadirkan oleh Allah guru yang tidak ada lucu, yang syadid, yang tegas. Lalu dia mengajar guru yang tegas ini, maka barokah guru yang lucu pun hilang. Hilang. Barokah guru yang lucu yang dapat pun hilang oleh sebab dia mengajar tingkatan guru yang selanjutnya. Hilang. Yang ada mau naik levelnya. Kayak kita dulu sekolah ujian itu ada itu aja. Ujian ada itu aja, semakin naik semakin dahsyat ujiannya. Nah, ketika kita berguru lawan si basicnya dari guru A dihantarkan oleh guru B, dari guru B dihantarkan oleh guru C. Allah ingin memperkenalkan bahtera cara Allah untuk menyampaikan ilmunya. Ada sangat lagi kita ambil beberapa patokan. Ya kan di zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau kita berdakwah, ya kan beliau berdakwahnya dengan apa? Dengan layyin, qaulan layyin, itu bahasa yang sangat halus. Tapi ketika sahabatnya Sayyidina Umar berdakwah dengan tegas, Nabi tidak pernah menangati dan pernah melarang. Sayyidina Umar itu bulan diminum padahal. Ya, Masya Allah. Nabi paham. Kayak Allah hendak menyampaikan cintanya. Ada yang dengan cara ibadah seperti ibadah, puasa, sembahyang, dengan cara nasihat yang manis, nasihat yang lucu, nasihat yang disenangi oleh syahwat. Ada juga dengan cara bala, musibah, dan dengan nasihat yang pahit. Itu juga ilmu dari Allah. Ilmu dari Allah. Intinya jangan mengiktiraf pemberian Allah yang sifatnya pahit sekalipun. Jangan mengiktiraf pemberian Allah walaupun pahit batal bagi kita. Sebagaimana orang muridin hudul faqat ahiyatul muridin, dan dilanjutkan lagi kata Imam Ibn Athaillah, rubbama wajadta minal mazid fil faqati ma la tajidu fis shaumi was shalah. Ditegaskan sedikit. Terkadang kamu dapatkan tambahan karunia Allah fil faqat, pada masa-masa kamu terjepit. Ma la tajidu, yang mana tidak kamu dapatkan fis shaumi was shalah, pada ibadah puasa dan pada ibadah sembahyang. Ini yang mengatakan ulama wali. Masya Allah. Yang sini sudah merasakannya. Bagaimana letaknya ketika masa pahit itu dihadirkan kepada sini. Semua kita ada yang menghendaki garing. Tapi ketika datang garing menambahkan kesyahduan kita dengan Tuhan kita, itulah kata orang-orang ahlul arifin bahwa hari raya bagi kita. Kita mendapatkan nikmatnya berkeluh kesah dengan Allah, itu adalah hari raya bagi kita. Menurut mereka yang tergolong ahlul arifin. Sedangkan
kita masih golongan awal, dan ketika kita diberikan oleh Allah masa-masa yang pahit dan kita mampu menerimanya, berarti Allah naikkan dari awal kepada tingkatan salik, murid, dari murid naik kepada tingkatan wasil. Orang itu tidak akan bisa dikatakan wasil kalau belum mendapatkan makom murid, makom salik, makom berjalan menuju Allah. Di Darul Mustafa memberikan ada syarat-syarat masuk ke dalamnya, diantaranya adalah suluknya harus bagus. Suluk itu yang salik, jalan dia bermuamalah kepada Tuhannya itu akhlaknya terlihat bagus. Itu salik namanya. Akhlaknya ketika menanggapi apapun yang diberikan oleh Allah itu bagus. Tuhan salik. Kekanak-kanakan itu kenapa takutan suntik? Hatta tidak ada yang takutan suntik. Ya, takutan disuntik kenapa? Ini mandang sakitnya. Tapi ada yang kata takutan suntik, datang-datang langsung ucap suntik aja dulu dia. Kenapa ya jadi kita suntik? Ya tahu bahwasanya akan sembuh. Dan datang orang itu ke dokter, dok, amputasi ini berarti sulit. Kenapa yang wanita ucap kayak itu? Karena dia paham dengan diamputasi penyakit diabetesnya kadang menular, kadang menjalar. Dia paham. Ada yang tidak paham, diberikan dokter saran, Pak, enggak mau diamputasi. Oh, karena apa ketemu? Enggak ada paham. Maksud dokter mengamputasi itu bukan menghilangkan kenikmatan yang ada pada dirinya, bahkan menjaga kenikmatan yang ada. Kayak itu Allah hadirkan masa-masa terjepit itu bukan membuat kita apa artinya mengalami penderitaan yang membuat kita jauh dari Tuhan kita. Tidak. Allah hendak menarik kita supaya tambah dekat dengannya. Dan Allah berikan masa pahit, amannya kita paham, di balik pahit itu ada obatnya. Kita mana? Seperti orang-orang yang disebutkan di sini meminta masa-masa itu. Contoh lagi Isra dan Mi'raj itu diberikan oleh Allah. Kenapa asal usulnya? Karena adanya amul usul. Sebabnya karena ada amul usul, tahun duka kita. Setelah tahun duka kita baru didatangkan yang namanya tahun kegembiraan bagi Nabi Muhammad diisrakan dan Mi'raj. Tahun duka cita Nabi kita apa? Ditinggalkan Siti Khadijah wafat, ditinggalkan Mama Siti Abu Thalib wafat. Masya Allah, mengangkat Siti Tuqaib, dilempari lagi dengan kotoran kontak, dilempari dengan batu, dicaci maki, dikata orang gila. Nabi kita sampai Tuqaib pahit, menurut pandangan syahwat, pahit. Bahkan kita mendengar cerita Nabi Muhammad seperti itu sedih, terkoyak hati kita. Ya. Tapi lihat, dari pahit ini datanglah yang namanya tahun kegembiraan Nabi Muhammad. Dijalankan beliau, diundang beliau, ditarik beliau sampai ke hadapan Allah. Jadi datangnya masa pahit, datangnya masa terjepit, datangnya ujian kepada dia. Dia akan Allah hendak menarik dan memberikan kado setelah ini, kado yang tidak pernah dia sangka. Tapi syaratnya apa? Faman radiya falahu ridha. Amunnya dia ridha, dia terima, maka Allah ridha dengannya. Nah, maksud daripada perkataan Imam Ibnu Athaillah secara khusus pada pembahasan subuh hari ini adalah ujar sini, terkadang kamu mendapatkan lebihnya pemberian Allah, lebihnya karunia Allah dengan adanya masa terjepit yang mana pian akan dapatkan di saat sholat dan di saat puasa. Hal-hal yang di luar sholat, hal-hal yang di luar puasa, hal-hal yang di luar ibadah-ibadah yang kita disuruh untuk wajib melaksanakannya, itu kadang kita mendapatkan kespesialan daripada yang didapatkan secara umumnya di sholat dan di puasa. Artinya ada semua orang yang bisa mendapatkan pemberian lebih di saat dia mendapatkan ujian dan cobaan. Kenapa? Karena ada semua orang bisa mampu menyandangnya. Dan semua orang tahu menyandangnya. Ya Allah.
Kalau kita dengarkan ulang simak baik-baik hadis kursi yang Allah sampaikan kepada Nabi kita dan kepada kita, ujar Allah nih, ya, man lam yarqa biqada'i, siapa orang yang kada terima dengan ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, dan siapapun yang kada sabar atas ujianku, falyaltamis rabban siwai, maka cari Tuhan selain aku. Orang yang tidak rela dengan ketentuan Allah, tidak sabar dengan ujian Allah, berarti dia sudah menolak apa yang diberikan oleh Allah. Sedangkan nikmat banyak semuanya minallah, daripada Allah. Kalau pian itu hanya senang apabila dibagi lagi duit, tapi karena senang dibagi lagi nasihat, pian bukan dinyatakan 100% bini dari laki pian. Berarti pian sama mengategorikan diri pian hanya bayaran. Kalau pian sudah siap distatuskan menjadi bini si fulan, maka si fulan sebagai laki pian memberi duit senang, memberikan nasihat juga senang. Karena Bapak Ibu memberikan nasihat itu mudah, tapi menerima nasihat itu susah. Jujuran, nih kayak dulu nih beri nasihat nyaman banget, tapi menerima nasihat itu susah. Jujur kadang, kenapa jadi susah? Karena terkadang kita memilih mengambil nasihat yang nyaman-nyamannya aja, yang pahitnya kita buang. Kenapa? Jujur kadang, jujur aja gitu. Kenapa orang itu menolak nasihat yang pahit? Karena inya wawasannya sempit dan inya kadang pernah membuka wawasan luas. Kenapa inya kadang-kadang membedakan antara suku A dengan suku B? Karena inya kadang pernah berjalan jauh ke suku yang lain. Umpama nih, ulun ini fanatiknya ke suku Banjar, nolak suku yang lain Banjar. Kenapa jadi ulun seperti itu? Jawabannya sepertinya ulun nih kan kami berjalan ke suku yang lain, lalu merasa suku seorang yang bagus. Coba cari berjalan ke suku Jawa, berjalan ke suku Madura, berjalan ke suku Anu, berjalan, pasti dia akan mendapatkan, oh ternyata di suku Anu ada kelebihannya, oh di suku Anu ada kelebihannya. Tidak timbul yang namanya sifat fanatik buta. Cinta kepada suku sendiri bagus, tapi kalau sudah fanatik buta menutup kebaikan suku lain, tidak ada bagus. Sama cinta dengan nasihat guru yang lucu itu bagus, tapi menutup nasihat pahit dari guru yang lain itu ada bagus. Masya Allah. Jangan sampai pas kita ketujuh lalu guru yang lucu lalu kita dapat guru ini ada pas pada level harapnya bang sholat boleh. Dari ucapan itulah yang kita itu kan dapat barokah dari guru yang kita senangi. Nikmat itu datang kalau kita itu paham saja. Nikmat itu datang itu kalau kita paham. Kalau datangnya sakit kan kita disuruh sholat. Tapi bagi orang yang sakit, dia ada sholat, syukur malah. Syukur bukan sholat, syukur. Nah ini maaf, Masya Allah. Datangnya dari Alhamdulillah ya Allah. Jangan datang dari jarang lagi berjalan, berbulan, kawan-kawan yang gak ada kayak, gak ada kawan. Ya Allah, jangan datang dari ulun bisa fokus belajar kepada pihak senang. Kalau orang yang sarik main dia waktu pada garing jangan menyebut la ilaha illallah, ya kan? Setiap waktu di majelis saja di bawah-bawahnya jangan hampirin. Pas datang garing astagfirullah, astagfirullah. Untung ada ya. Untung. Karena waktu
sehat, jangan astagfirullah, dibimbing baca wiridnya. Datang dari kan disuruh ada dibimbing, ya sholat astagfirullah, bahkan syahdunya luar biasa, tetapi sampai astagfirullah, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah rahimahullah. Iya, semalam waktu umrah itu kan naik pesawat layar. Dengan adanya pengalaman naik pesawat layar, baru tahu rasanya nikmatnya pesawat yang lain. Dan itu bahasanya dengan adanya kita pahit, masa-masa pahit, baru kita merasakan bahwa masa-masa yang sebelumnya yang kita diberikan lapang, yang kita lupakan dan kita tidak syukuri, itu menumbuhkan rasa syukur. Masya Allah, kacaknya aku dihadapkan hal-hal yang baik karena daripada aku syukuri. Mengucap alhamdulillah dan oleh kepada ya Pak. Alhamdulillah, habis makan kan boleh alhamdulillah. Kalau oleh pada mengucap bismillah alhamdulillah. Kalau oleh pada pas mendapat dengan mengucap alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Padahal ya, orang itu ketika dia mengatakan alhamdulillah, itu nikmat semakin ditambah. Nikmat itu bukan materinya, bukan wujudnya, tapi rasa bahagianya menerima apa yang diberi Tuhan. Itu nikmat maksudnya. Ulun dibagi seumpama wadai yang harganya 10.000, ya kan? Nah, ulun syukuri alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nikmatnya bukan dari harga 10.000-nya, tapi nikmatnya didapat karena rasa bahagia di dalam hati ketika menerima. Itu nikmat. Itu nikmat. Itu yang namanya syukur. Tapi kalau dia dikasih nikmat sebanyak apapun, tapi dalam hati dia tidak ada merasa bahagia. Syuhudu anna al-'ata min Allahil mun'im. Kalau dia musyahadakan bahwa pemberian itu daripada Allah yang memberi nikmat, maka hilang nikmat itu. Hilang. Artinya ada ditambahkan oleh Allah. Allah mudah kita terus diberikan oleh Allah pemahaman yang luas. Diampuni segala dosa kita atas pemahaman kita yang sempit, atas sangka buruk kita yang banyak, yang membuat diri kita bahkan naudzubillah anak-anak kita bisa menjadi malapetaka atas sangka buruk kita dengan buruk-buruk kita. Berapa banyak orang yang sangka buruk dengan perguruan, dengan Habib, dengan orang mulia, anaknya kena imbasnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah jangan sampai ke anak kita. Cukup kita yang salah dan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Berkata Nabi Allahumma amin. Sebelum ulun tutup pengajian ini, ulun minta izin dan sekaligus minta halal, minta ridho. Insyaallah hari Kamis ini tanggal 16 ini undangan yang kadang ulun tolak, yaitu undangan ke Mekah dan ke Madinah. Nah, jadi insyaallah tanggal 16 itu pulang dibawa orang yang membawa Pak Waku Kalteng. Jadi membawa dengan rombongan 44 orang itu sekaligus menjinguki laksana kita di Turki. Jadi hotelnya ke Turki dulu, di situ baru Mekah, baru Madinah dan Mekah kurang lebih sekitar 16 hari perjalanan sampai pulang. Nah, doakan kami, mudahan kami yang berangkat selamat, yang tinggal kami doakan mudahan selamat, yang berangkat mudah, yang tinggal juga dimudahkan oleh Allah, dimudahkan untuk sampai berkali-kali ke tanah suci Mekah dan Madinah, dimudahkan oleh Allah langkah kita untuk datang ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tempat-tempat yang dicintai oleh Rasulullah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita bisa bertemuan dengan Nabi Muhammad baik dalam mimpi ataupun yang khawar, dan Allah tambahkan syukur di dalam hati, Allah kuatkan segala permasalahan yang kita hadapi dengan sabarnya, dan mudah-mudahan kita berkatan selamat dunia akhirat ala hadhihi wa li kulli salihah ila hadratin nabi wa ali nabi bismillah.